Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran saat ini di dalam kurikulum Merdeka perlu dilakukan semaksimal mungkin agar pendidikan kita, khususnya di Indonesia, memberikan pendidikan yang berkualitas dengan menciptakan pola pembelajaran yang menyenangkan. Untuk memastikan pola pembelajaran yang menyenangkan tersebut, perlu dilakukan sebuah supervisi dan memberikan motivasi kepada guru agar pentingnya menerapkan pola pembelajaran yang menyenangkan. Dalam kegiatan supervisi kali ini dikaitkan dengan supervisi berbasis coaching dengan menerapkan model TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran. Halo Pak Robert, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Baik. Ya. Pak Robert, kalau nggak salah hari ini kita mendapatkan jadwal supervisi ya? Iya Pak Putra, hari ini saya dapat jadwal supervisi. Bagaimana kegiatan supervisi di hari ini? Kita lakukan supervisi dulu Pak ya. Bagaimana kalau kita ke lab dulu untuk konsultasi dulu lah seputar masalah supervisi sehingga kita menemukan sebuah ide-ide kan Pak? Oh, siap Pak Putra. Di lab bisa. Di lab ya Pak ya? Iya. Oke, berarti di labnya Pak Robert ya? Iya, siap. Oke. Selamat datang Pak Putra. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak Robert. Nampaknya Pak Robert sudah siap sekali nih untuk dilakukan supervisi. Ya Pak Putra. Kalau sesuai jadwal memang hari ini saya dapat jadwal supervisi Pak Putra. Oh iya, di kelas berapa Pak? Saya ada di kelas 12 farmasi Pak Putra. Bagus sekali. Apa boleh saya lihat perangkat Pak yang kita siapkan? Ini ya Pak, perangkat-perangkat yang saya persiapkan. Ya. Boleh saya lihat Pak Robert ya? Silakan Pak. Wah, nampaknya sudah lengkap sekali nih Pak Robert ya. Ya, kalau boleh saya tahu apa tujuan yang Pak Robert ingin dapatkan dalam kegiatan supervisi hari ini? Gini Pak Putu, kan saya di kegiatan di supervisi ini kan saya sudah mempersiapkan nih. Saya ingin persiapan saya ini apakah nanti sudah sesuai atau tidak untuk saya implementasikan di kelas saya nanti, supaya kegiatan supervisi ini supaya harapan saya supaya bisa lancar Pak Putu, seperti itu. Tapi Pak Robert sudah menyampaikan bahwa Pak Robert ingin meyakinkan ya bagaimana persiapan yang Pak Robert lakukan itu sudah lancar atau belum begitu ya? Kalau misalnya nanti ada kurang-kurangnya, saya ingin barangkali apa kira-kira ya yang menurut saya kurang, seperti itu Pak Putu. Nah, sejauh ini bagaimana persiapan yang Pak Robert sudah lakukan terkait dalam mengajar supervisi hari ini Pak? Yang pasti saya buat perangkat yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari kalender, kemudian silabus, nota, penulis, kemudian LKPD, kemudian juga sampai dengan rubrik penilaiannya Pak. Seperti itu. Ya, berarti Pak Robert sudah membuat perangkat-perangkatnya ya. Kalau dari segi kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa semakin aktif seperti itu, adakah persiapan peralatan yang Pak Robert sudah siapkan? Nah, ini saya kan materi yang saya sampaikan ini nanti kan kebetulan tujuannya kan untuk supaya siswa dari hasil diskusi kemudian melakukan pengamatan, itu mereka dapat menganalisa terkait dengan terminologi dan adapun Pak Putu, bahan-bahan atau alat-alat yang saya perlu persiapkan itu saya butuh proyektor, terus kemudian proyektor LCD ya waktu ya, kemudian bahan ajar, terus kemudian rubrik untuk penilaian, sama bahan ajar itu di situ berarti kayak poinnya seperti itu. Bagus sekali Pak Robert. Ternyata Pak Robert itu sudah mempersiapkan diri dengan baik ya, dengan membuat LKPD, rubrik tadi ya. Kira-kira apa rencana Pak Robert dalam kegiatan ini? Bisa disampaikan apa tujuan pembelajarannya,
Pak Robert ingin dapatkan dari kegiatan hari ini, Pak? Saya inginnya, untuk model pembelajarannya kan saya menggunakan ini Pak, untuk problem based learning. Nah, jadi nanti saya di kelas menampilkan persepsi terkait dengan problem based learning itu, supaya dengan pertanyaan pematik saya, supaya siswa itu dapat, artinya mereka nanti berkolaborasi, berdiskusi. Harapan saya mereka dapat menyelesaikan, menganalisis kegiatan dari materi permainan itu. Jadi kegiatan Pak Robert itu mulai mengamati, diskusi, kemudian dia mampu menganalisis tentang penanometri itu. Iya. Saya rasa itu sudah luar biasa Pak Robert ya. Jadi tahapan pembelajarannya dengan model pembelajaran yang dilakukan itu sudah bagus gitu ya. Nah, bisa saya tahu berapa kira-kira durasi waktu yang dibutuhkan Pak untuk melakukan kegiatan pembelajaran? Untuk materi permainan ini 4 GB Pak. Untuk satu hari ini 4 GB. 4 GB. Di kelas 12. Di kelas 12 farmasi. Jadi dengan 4 GB itu cukup Pak ya pembelajaran? Semoga cukup. Saya sih kalau sesuai RPP dan berjalan lancar harusnya cukup Pak untuk nanti ada, kalau misalnya sesuai rencana dan rancangan RPP-nya harusnya 4 GB ini cukup Pak. Oke Pak Robert, jadi sangat luar biasa sekali dengan persiapan yang Pak Robert lakukan tadi itu. Bisa disampaikan Pak sedikit apa kira-kira kesimpulan yang Pak Robert bisa dapatkan setelah melakukan supervisi? Jadi kesimpulannya yang bisa saya dapatkan dari kegiatan supervisi ini Pak, itu bahwa untuk kegiatan supervisi ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi permanometri. Adapun hal-hal yang sudah saya siapkan itu adalah mulai dari kalender pendidikan, kemudian rota, promes, silabus, RPP. Nampaknya luar biasa sekali. Gimana Pak perasaan Bapak hari ini Pak dengan supervisi ini dan sebelum persiapan mengajar Pak? Yang pasti senang sekali Pak. Untuk kalau tadi sebelumnya saya merasa yang sudah saya siapkan itu sudah benar apa belum ya, nanti saya implementasinya ke kelas pada kegiatan supervisi ini, rasanya saya lebih lega, jadi saya lebih bisa lebih percaya diri untuk melakukan supervisi ini Pak. Nah, Pak Robert ini dari segi wajahnya sudah siap untuk tampil ya. Harus siap. Jam berapa mulainya Pak untuk? Nanti di jam pertama Pak, jam pertama saya jam 4. Jam 1, 2, 3, 4. Ya, nampaknya sudah mulai nih Pak Robert. Iya, lagi sebentar lagi kita. Oh gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin saya bisa persiapkan dulu terkait dengan dokumen-dokumen supervisi yang dilakukan. Apabila Pak Robert sudah siap, bisa nanti hubungi saya dan saya akan masuk. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Semoga sukses selalu ya Pak ya. Siap. Selamat pagi. Pagi. Madu rasanya. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk yang masing-masing. Berdoa mulai. Gimana kabarnya? Sehat? Dari wajahnya cerah-cerah sekali ini, jadi pasti hari ini semangat ya. Anak-anak saya hari ini spesial sekali. Pak Robert di sini datang dengan Pak Kudu karena hari ini ada kegiatan supervisi di kelas kita. Pembelajarannya seperti biasa, jadi nanti seperti biasa saja kita belajar. Pak Kudu akan mengamati seperti Pak Kudu ya. Ya, selamat anak-anak belajar ya. Ya. Mohon izin Bapak duduk di belakang ya. Iya. Aku langsung dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Nah. Jadi sebelumnya coba sih kita rendahkan otot-otot kita supaya rileks, terus seperti biasa supaya lebih mindfulness kita, kalian berasa semuanya rileks mungkin.
posisi duduk kalian. Nah, kita akan anak-anak dikondisikan karena kita akan melaksanakan pembelajaran. Jadi kalian harus melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan pikiran yang penuh, kesadaran yang. Sekarang tutup matanya, perlahan ya. Silakan tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Ingat, hari ini kita akan belajar bersama untuk kegiatan hari ini. Lakukan berulang kali, tarik nafas. Ingat posisi kita bahwa kalian akan belajar di sini dengan keadaan yang santai. Kemudian berdiskusi dengan baik. Angkat tanganmu apabila kalian mengajukan pertanyaan atau sedang mengalami kesulitan untuk bertanya, dan buat atau lakukan yang terbaik untuk kegiatan kita hari ini. Ini adalah materi kamu yang sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk materi literasi ini kira-kira ada nggak ya metode lainnya? Menurut kalian ada nggak? Ada ya? Oke, bagus. Nah, coba Pak Robert di sini. Jadi hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui proses pengamatan, kemudian percobaan dan diskusi kelompok kita bersama, maka kalian nanti dapat menyampaikan hasil analisis melalui reaksi permanometri dengan tepat. Jadi seperti yang tadi salah satu pertanyaan tadi bahwa kalau ada titrasi asidi alkalimetri, ada nggak titrasi metode lainnya? Tentu saja ada. Salah satunya adalah titrasi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu titrasi dengan metode permanometri. Kalau sudah siap, masih pengen tahu sih semangatnya seperti apa? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ya. Nah, anak-anak sekalian, Pak Robert punya contoh gambar yang di depan ini adalah, kalau menurut kalian ini gambar apa sih? Apa? Pembuatan salah satu paduan logam, namanya besi. Ya, paduan logam. Visual, oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan permanometri. Permanometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat KMnO4 dalam suasana asam. Jadi salah satu reaksi titrasi permanometri yaitu 2KMnO4 ditambah 3H2SO4 sama dengan H2SO4 ditambah 2MnSO4 ditambah dengan H2O ditambah 2. Lihat ya, atau kita diskusikan kalau menurut kalian ada yang kurang tepat atau misalnya ada pendapat lain, silakan. Nah, ini salah satu reaksi titrasi permanometri untuk kelompok. Menurutnya kelompok yang kedepannya pengennya seperti kelompok. Oke, baiklah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ujian pemahaman sudah kita laksanakan. Baiklah, kita simpulkan kegiatan hari ini. Coba atau pembelajaran hari ini. Pemanasan reaksi titrasi kalium permanganat tidak memerlukan indikator, dan yang terakhir titrasi ini berjalan agak lambat pada temperatur ruangan. Oke, tepuk tangan dari kegiatan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Wah, gimana Pak Robert? Capek ya Pak ya? Lega, ayo. Ya, lebih lega ya. Wah, setelah saya mengamati dari proses pembelajaran Bapak di kelas farmasi ya, nampaknya sudah bagus sekali tuh Pak. Nah, terima kasih Pak Guru yang pasti atas motivasi dan semangatnya.
Ya, oke. Dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan tadi itu, apa menurut Pak Robert itu yang sudah baik dilakukan? Ini Pak Putu, kalau menurut saya tadi bahwa saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan intinya sampai dengan penutup, dan saya juga sudah melakukan evaluasi dengan baik. Dan kayaknya tadi anak-anak juga aktif Pak Putu. Antusias supaya ya betul ya, dari segi pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, jadi sudah berjalan sesuai dengan rencana ya Pak Robert ya, sudah dilakukan ya. Adakah rencana perbaikan yang ingin dilakukan ke depannya Pak, atau dari kegiatan pembelajaran tadi Pak? Ini Pak Putu, kayaknya saya masih lemah atau butuh untuk kegiatan persepsinya masih kurang Pak Putu. Jadi bagaimana memberikan pertanyaan otomatis juga pada siswa itu kayaknya juga perlu diperbaiki lagi. Oh ya, dari segi memberikan stimulus ya Pak ya, pertanyaan formatif, siswa itu agar aktif. Iya, aktif lagi. Apa rencana yang Pak Robert ingin lakukan ke depannya dari pengalaman mengajar hari ini? Ini waktu untuk caranya saya ingin mencari referensi lebih lagi terkait untuk melakukan bagaimana cara melakukan persepsi dengan baik, memberikan pertanyaan otomatis dengan baik supaya siswa-siswa itu tertarik dengan materi yang akan dilaksanakan. Oke, dari segi dukungan Pak, dukungan apa yang Pak Robert ingin harapkan agar pembelajaran menjadi lebih baik lah ke depannya? Nah, untuk dukungan ini kan biasanya pada saat kegiatan pelaksanaan pembelajaran itu memang lebih banyak anak-anak bahan ajar itu kan tidak hanya dari saya saja sebagai guru Pak Putu. Kadang tuh mereka butuh bahan ajar yang mencari literasi lainnya. Nah ini dukungan yang pasti itu wifi di sekolah supaya atau di tempat-tempat spot-spot anak-anak di kelas supaya lebih kuat, supaya jadi kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan terkait internet itu lebih lancar Pak Putu. Ya, jadi dukungan penunjang pembelajaran Pak ya, seperti wifi yang Pak sampaikan tadi. Kemudian Bapak mencari referensi ya, mungkin dari YouTube, dari Google yang Bapak sampaikan tadi itu. Kapan Bapak akan melakukan kegiatan itu? Yang pasti itu dekat ini itu sebelum anak-anak melaksanakan ujian, saya harus sudah mencari referensi YouTube dan YouTube ataupun dari referensi lainnya supaya nanti saya sudah segera bisa mengaplikasikannya juga sebelum anak-anak ujian. Wah, saya sangat senang sekali mendengar apa yang rencana Pak Robert ingin lakukan ya dalam waktu dekat ini. Semoga sangat berhasil dan lancar ya. Bagaimana perasaan Pak Robert pasca dilakukan supervisi ini, dan apa kesimpulannya Pak Robert bisa lakukan? Yang pasti merasa lega, senang sekali didampingi waktu diberi semangat juga. Terus kemudian kesimpulan saya bahwa pada kegiatan pembelajaran saya ke depannya mungkin saya perlu menguatkan lagi di bidang persepsi, memberikan stimulus, kemudian juga saya perlu banyak mencari literasi terkait kegiatan pembelajaran yang ideal dan berkembang. Oke, sangat luar biasa Pak Robert. Terima kasih banyak. Semoga semakin lancar ke depannya ya. Terima kasih juga Pak. Iya, oke. Apresiasi buat Pak Robert. Semoga selalu lancar ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah gitu. Demikianlah kegiatan supervisi berbasis coaching yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Tumbuku dengan menggunakan model Tirta. Semoga dengan kegiatan supervisi tadi tersebut mampu memberikan wawasan dan menambah pengalaman bagaimana menerapkan coaching supervisi akademik. Sekian video dari kami, dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.